Selamat datang di Dunia Pintarku. Di video kali ini kita akan membahas pecahan matematika untuk SD. Ada beberapa topik tentang pecahan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama adalah bagaimana mengubah pecahan biasa ke desimal, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, mengubah pecahan ke persen, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, mengubah desimal ke persen, dan begitu juga sebaliknya. Jangan lupa untuk menyiapkan catatan dan tuliskan hal-hal yang penting dalam video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan jawab pertanyaan di akhir video ini dengan komen di video ini. Mari kita lihat sebuah lingkaran. Lingkaran ini bernilai 1, sama atau setara dengan 100%. Ya, setara dengan 360 derajat. Kemudian bentuk lingkaran yang kedua, yang berikutnya adalah lingkaran dengan nilai 0,75 atau sama dengan 3/4 atau juga setara dengan 75% dan juga setara dengan 270 derajat. Kemudian gambar yang ketiga, itu setengah lingkaran, dia bernilai 0,5 atau 0,50 setara dengan 1/2, setara dengan 50% atau sama dengan 180 derajat. Kemudian gambar lingkaran yang keempat, dia bernilai 0,25 atau setara dengan 1/4, setara dengan 25% dan setara dengan 90 derajat. Ini adalah dasar pemahaman kita tentang pecahan. Atau ketika kita mulai belajar tentang pecahan, kita akan mulai dari bagian ini. Jadi ini harus kita hafal sebagai prinsip dasar dalam memahami pecahan. Bahwa ini yang akan kita temukan dalam dunia sehari-hari tentang nilai-nilai pecahan yang umumnya kita temukan. Selanjutnya kita akan belajar konsep mengubah pecahan. Kita lihat di sini bagaimana mengubah pecahan biasa ke desimal. Contohnya adalah 3/4. 3/4 berarti 3 dibagi 4. Kita menyelesaikan soal pembagian ini dengan cara seperti ini. 3 tidak dapat dibagi 4, maka ditambahkan 0. Sementara di atas sebagai hasilnya kita tambahkan koma. Berarti 30 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30 adalah 7. Jadi 4 dikali 7 sama dengan 28. Kita taruh 7 di atas sebagai hasil, kita kurangkan 30 kurang 8 sisa 2. Maka tidak dapat dibagi dengan 4 jadi 20. Tambahkan 0. 20 adalah 4 kali 5. Berarti di sini kita menemukan hasil pembagiannya adalah 0,75. Berarti 3/4 sama dengan 0,75. Kemudian kita mencoba dengan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Di sini saya berikan 6/4. Kita membagi dengan cara seperti yang pertama tadi, yaitu 6 dibagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 6 adalah 4 kali 1. Hasilnya adalah 1, sisa 2. 2, kemudian 2 tidak dapat dibagi 4, jadi kita tambahkan 0. Ya, kita berikan koma di atas. Jadi 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Ya. Nah, dengan demikian hasil dari pembagiannya adalah 1,5. Maka 6/4 sama dengan 1,5. Selanjutnya kita akan mengubah desimal ke pecahan biasa. Angka yang saya contohkan di sini adalah 0,6. 0,6 ini untuk mengubah ke pecahan biasa, maka kita rubah menjadi 6/10. Ingat, satu angka di belakang koma berarti per 10. Maka 0,6 menjadi 6/10. Kemudian untuk menyederhanakan pecahan ini, maka kita bagi dengan bilangan yang dapat dibagi dengan kedua-duanya. Di sini 6/10 kita bagi dengan 2.
maka hasilnya adalah 3/5. Dengan demikian, 0,6 sama dengan 3/5 dalam bentuk pecahan biasa. Contoh yang berikut adalah 2,5. Ingat, satu angka di belakang koma berarti 1/10. Berarti 2,5 sama dengan 25/10. Kita akan membagi dengan dua angka yang dapat dibagi dengan dua-duanya, yaitu 5. Maka 25/10 menjadi 5/2. Kita lihat 5/2 belum dalam bentuk pecahan yang sederhana. Maka kita sederhanakan pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. 5/2 adalah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dan sisa 1. Maka 5/2 dalam bentuk pecahan campuran adalah 2/1/2. Jadi 2,5 sama dengan 2/1/2. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Ingat, persen itu berarti per 100. Di sini kita contohkan 3/4 sama dengan berapa persen? Ya, kita cari 3/4 dikali 100%. Pada contoh ini, 100 dan 4 dapat saling membagi. Hasilnya adalah 25. Maka 3 dikali 25 sama dengan 75. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Selanjutnya, contoh yang berikut adalah 6/4 sama dengan berapa persen? Sama seperti di awal tadi, kita kalikan 6/4 dikali 100. 100% dan 4 akan saling membagi, hasilnya adalah 25. Maka 6 kali 25 sama dengan 150. Jadi 6/4 sama dengan 150%. Selanjutnya kita akan mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh bilangan yang dipakai di sini adalah 60% sama dengan berapa dalam bentuk pecahan biasa. Di sini adalah kebalikannya. 60/100 atau 60 dibagi 100. Dari bentuk ini kemudian kita sederhanakan. Ya, 60/100 sama dengan dapat dibagi dua-duanya dengan 10. Jadi sama dengan 6/10. Masih dapat disederhanakan menjadi 3/5. Maka 60% sama dengan 3/5. Contoh selanjutnya adalah 120%. 120% sama dengan 120/100. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dengan bilangan yang habis dibagi keduanya. Di sini kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan tersebut dengan angka 20. Hasilnya adalah 6/5. Kemudian kita sederhanakan 6/5 menjadi pecahan campuran. Ya, 6 dibagi 5 hasilnya adalah 1, sisa 1/5. Maka 120% dalam bentuk pecahan adalah 1/5. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan dari desimal ke persen. Prinsip yang digunakan di sini adalah mengalikan dengan 100. Sebagai contoh, di sini saya memberikan 0,6 sama dengan berapa persen? Jadi 0,6 dikali 100 sama dengan 60. Maka
0,6 sama dengan 60%. Contoh yang kedua adalah 2,5 sama dengan berapa persen? Berarti 2,5 dikali 100 sama dengan 250. Jadi, 2,5 sama dengan 250%. Selanjutnya kita akan mengubah persen ke desimal. Prinsip yang digunakan di sini adalah membagikan dengan 100. Contoh yang saya gunakan di sini adalah 70% sama dengan berapa? Jadi, 70 dibagi 100 sama dengan 0,7. Jadi, 70% sama dengan 0,7. Contoh yang kedua adalah 150% sama dengan berapa? Berarti 150 dibagi 100 sama dengan 1,5. Jadi 150% sama dengan 1,5. Setelah kita membahas tentang pecahan dalam video ini, ternyata pecahan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. So, mari kita mulai menyukai matematika. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.